Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang tewas ditembak rekannya sendiri. Bagian bawah tanah tergerus air, rumah warga di pinggir sungai Ogan ambruk. Pemkab Ogan Komering Ulu buka lowongan CPNS dan P3K. Apa saja syarat-syaratnya? Satu rumah warga yang berada di bantaran sungai Ogan di Desa Ketapang, Kabupaten Ogan Ilir ambruk. Peristiwa ini diduga terjadi akibat tanah di bagian bawah bangunan tergerus air sungai hingga akhirnya amplas. Warga kaget perlahan tanah di rumah milik Hadijah seakan bergerak, bahkan runtuh. Akibatnya kondisi rumah di daerah Ketapang, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini hancur hingga rata dengan tanah. Tanah bergerak yang terjadi pada Selasa kemarin mengakibatkan sebagian reruntuhan bangunan rumah menjadi berada di bawah atau di sisi sungai Ogan. Ambruknya rumah ini diduga karena tanah pada sisi sungai Ogan tergerus air hingga mengakibatkan rumah yang berada di atasnya amblas. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah barang berharga milik korban tidak bisa diselamatkan. Penyebab tanah longsor itu sebabkan oleh erosi tanah. Berapa rumah Bu yang terkena dampak tanah longsor itu Bu? Cuman satu, ibuku tuh lah. Berapa orang Bu yang tinggal di rumah itu Bu? Tinggal di rumah itu 2, nenek dengan cucunya tuh lah. Setelah kejadian rumah itu, ibunya sekarang di mana Bu tinggalnya Bu? Tinggal di rumahku, anaknya. Oh, udah. Kejadian ini telah ditangani oleh BPBD Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Desa Ketapang juga mengimbau warga yang tengah berada di tepi Sungai Ogan harus waspada karena dikhawatirkan peristiwa serupa mungkin akan kembali terjadi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dari berita kesedihan warga yang rumahnya ambruk, kita ke berita gembira. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kembali membuka seleksi CPNS dan pegawai P3K. Setidaknya ada 25 formasi CPNS dan ratusan pegawai P3K yang rencananya akan diterima. Kabar gembira datang dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemkab berencana membuka kembali seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024, baik melalui jalur CPNS maupun P3K. Kuota penerimaan tahun 2024 ini untuk CPNS akan dibuka sebanyak 25 formasi dengan komposisi tenaga teknis dan 3 orang tenaga kesehatan. Sementara untuk jumlah tenaga P3K akan diterima sebanyak 875 pegawai. Prioritas formasi yang diterima adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan beberapa tenaga teknis. Pendaftaran telah dibuka secara daring pada tanggal 26 Agustus hingga 6 September tahun ini. Namun Pemkab Oku masih menunggu formasi resmi P3K dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi untuk di Oku ini kan karena kita sudah mulai sejak kemarin, kita sudah umumkan di Oku untuk CPNS ini ada 25 formasi. 25 formasi ini ya 80% itu untuk teknis, hanya ada 3 untuk yang kesehatan, yaitu 2 untuk dokter spesialis dan satunya dokter umum. Nanti dalam waktu dekat juga akan ada penerimaan untuk P3K. P3K kita ini ada formasinya 875. 875 ini memang prioritas untuk kesehatan dan pendidikan. Ada juga untuk yang teknis, tetap ada. Bagi masyarakat diimbau untuk hati-hati terhadap penipuan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming masuk pegawai negeri sipil. Panitia seleksi menyatakan proses penerimaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta murni dari hasil kerja para peserta. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Seorang remaja putri berusia 14 tahun ditemukan tewas di Komplek Pemakaman Umum Talang Kerikil, Kota Palembang. Keluarga berharap polisi dapat segera mengungkap pelaku dari pembunuhan. Isak tangis teman dan keluarga tak terbendung saat jasad korban digotong dan dibawa menuju liang lahat. Remaja putri bernama Ayu Andriani, 14 tahun, yang ditemukan tewas di Komplek Pemakaman Umum Talang Kerikil, Kota Palembang kemarin telah ramai dipadati oleh pelayat. Mereka hadir untuk mengantar remaja yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut paman korban bersama kedua orang tuanya 2 bulan terakhir tinggal di rumahnya untuk mengurus istrinya yang sedang sakit. Pihak keluarga tak menyangka jika korban akan tewas secara mengenaskan di TPU Talang Kerikil yang berada sekitar 500 meter dari kediamannya. Korban sehari-hari dianggap sebagai anak yang pekerja keras. Lantaran sepulang sekolah, korban membantu perekonomian keluarga dengan berjualan balon. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat segera menuntaskan kasus tersebut dan mengungkap pelaku pembunuhan. Jualan balon. Oh, nyari uang jualan balon. Balon terus Jam berapa itu? untuk sekolah, Pak. Yang nganter kan anak, Pak. Ya, jualan. Balon. Itu uangnya untuk apa biasanya almarhumah? Ya untuk biaya sekolah, Biasa jajan, Pak. jajan. Sementara tim Inafis dan penyidik gabungan Polrestabes di BK Polda Sumatera Selatan kembali mendatangi lokasi penemuan jasad korban. Polisi membawa unit K9 atau anjing pelacak untuk menyisir sekitar lokasi dan hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi atas kasus ini. Muhammad Ardiansyah, Putra, melaporkan dari Palembang. Seorang pria di Kota Palembang tewas ditembak oleh rekan kerjanya sendiri. Diduga motif penembakan adalah sakit hati. Keluarga menuntut pelaku diberi hukuman berat. Pria yang diketahui bernama Nugroho alias Nunung ditemukan tewas di sebuah ruko di daerah Kalidoni, Kota Palembang pada Senin yang lalu. Nugroho diduga meninggal dunia usai ditembak oleh Samudra, yang tak lain adalah rekannya sendiri. Mengetahui suaminya sudah tak bernyawa, Ana, sang istri, menangis histeris akan tak percaya kepergian suaminya untuk selamanya. Dari keterangan keluarga, dugaan pemicu penembakan antara korban dan pelaku adalah konflik masalah pekerjaan. Korban, Nugroho, bersama rekan lainnya saat itu sedang berdiskusi di dalam sebuah ruko yang masih kosong. Kemudian didatangi pelaku dengan membawa senjata api. Penembakan sempat dihalangi oleh rekan-rekan yang lain, namun pelaku tetap nekat melakukan aksinya, menembak korban. Tadi pamit pergi kemana, Bu? Dia kerja biasa. Kerja biasa, Bu. Tapi informasi pelakunya kenal, Bu, ya? Sudah tahu ya. Sudah tahu, masih kenal. Saling kenal, Bu? Atau sesama? Sama kerja kayaknya. Meninggal ditembak secara tiba-tiba, shock semua kan. Pokoknya pelakunya kalau ketangkap segera dihukum setimpal, nyawa dibayar nyawa. Setelah dilakukan autopsi, korban diketahui mengalami 1 luka tembak di bagian kepala yang menembus pipi hingga kepala bagian belakang. Pada hasil pemeriksaan lukanya itu luka tembak masuk itu pada daerah Yang mana luka tembak? kiri. Kayak menembus sampai ke belakang. 2 lubang tapi, Dok, ya? Iya, ada tembak masuk, ada yang keluar, ada 2 lubang. Berarti proyektilnya keluar, Dok? Iya, proyektilnya keluar. Nggak jadi ronsen, nggak kelihatan? Nggak. Kini kasus penembakan tengah ditangani oleh Polsek Kalidoni dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi tengah memburu keberadaan pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Muhammad Ardiansyah, Putra, melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.